Pernah nggak ada ngalamin kayak begitu? Kan nggak pernah toh. Artinya apa? Di kartu kredit, selama kita bisa bayar kewajiban kita, mau kita pakai 1 bulan boleh, kita pakai 2 bulan juga boleh, setahun juga nggak apa-apa, 2 tahun pun masa bodo amat. Kalau lu udah selesai lu balikin, lu nggak selesai pakai terus. Halo guys, di channel kali ini saya akan membahas 4 hal yang membuat kartu kredit itu lebih bagus sebagai permodalan dibanding modal investor, terutama investor-investor seperti kawan Anda atau saudara Anda atau mertua Anda. Jadi stay tune, lihat sampai habis ya. Nah, jadi ketika saya mengajar tentang kartu kredit sebagai permodalan bisnis, saya tidak setuju ketika saya berbicara kartu kredit sama dengan utang gitu loh. Kenapa? Kita bisa pakai pilihan yang lain. Kalau kita ngomong kartu kredit sama dengan utang, akhirnya yang kelihatan cuma negatif aja. Karena kalau kita ngomong utang, ya pasti kan yang terbayang di kita kan negatif. Akhirnya yang positifnya hilang gitu loh. Padahal kartu kredit itu bisa dijadikan istilahnya kata-kata yang lain. Nah, saya lebih cocok menggunakan kartu kredit sebagai istilah investor. Karena sama gitu loh. Sama kayak begini loh. Kalau di Jawa Timur kita ngomongnya tape, kalau di Bandung kita ngomongnya peyem. Kan produknya juga sama gitu kan. Nah, kalau di Jawa ada yang ngomong bakyak, ada yang ngomong kelompen juga sama gitu loh. Ya. Jadi saya lebih condong menggunakan kata investor karena memang ini bisa menjadi investor yang bagus, dan ini akan menjadi investor yang jauh lebih bagus dibanding investor-investor yang akan Anda cari. Ya, nomor 1 ya. Nah, kenapa? Mudah. Ya. Saya total sekarang kurang lebih 1,6 miliar. Dan itu saya dapatkan tanpa jaminan, hanya modal fotokopi KTP, NPWP, dan beberapa surat dokumen yang lain. Sekarang kita nggak usah ngomong kayak saya ya. Kita ngomong angka 200 juta aja deh ya. Coba tulis di komen ya. Coba tulis di komen. Siapa yang berani modalin Anda 200 juta nggak pakai jaminan dengan segala keterbatasan Anda? Mungkin karyawan Anda juga terbatas, pengusaha juga laporan keuangan juga nggak jelas. Coba, saya pengen tahu. Komen ya, di komen. Siapa yang berani modalin Anda? Ya. Atau Anda mau jual diri, itu kan? Kan ya nggak mungkin juga kan? Nah, itu. Jadi kartu kredit mudah. Karena apa? SOP-nya jelas. Kalau karyawan tinggal butuhkan KTP, NPWP, slip gaji. Kalau pengusaha KTP, NPWP, SIUP, TDP, referensi kartu, selesai. Nggak peduli Anda Cina, nggak peduli Anda Jawa, nggak peduli Anda itu jomblo, nggak peduli Anda punya selingkuhan banyak, nggak bakal ngecek. Taunya adalah SOP jalan, jadi. Nah, tapi kalau Anda mau dapat lebih besar, ya ikut di kelas saya Credit Card Evolution. Nah, di situ kita baru berbicara bagaimana Anda cari kartunya yang angkanya ratusan juta bahkan sampai miliar. Tapi kita nggak bahas itu deh, ya. Kita bahas di sini aja, ya. Jadi nomor 1 adalah mudah. Kemudian nomor 2, kenapa saya lebih senang pakai kartu kredit dibanding pakai dana investor? Karena satu, tidak ada di kartu kredit saya tidak ada penarikan modal mendadak, ya. Nah, ini hati-hati teman-teman, ya. Bagi Anda yang punya investor, baik itu dari kawan Anda, saudara Anda, apa segala, ya, hati-hati dengan namanya penarikan modal mendadak. Mereka bisa sewaktu-waktu menarik duit investasinya tanpa pemberitahuan. Dan kalau udah begitu, hancur deh. Saya kasih contoh, ya. Saya punya nanganin kasus alumni saya di Sumatera. Jadi waktu itu dia itu belajar dengan saya untuk cari kartu kredit. Kenapa? Dia cerita, Pak, saya ini sebenarnya pekerjaan saya bagus. Saya outsourcing perusahaan asing gitu ya. Intinya adalah karena dia tidak punya modal, akhirnya dia dimodalin omnya yang TNI. Dimodalin untuk duit 150 juta, dan kemudian dijalankan untuk menjalankan perusahaan outsourcing ini. Dan profitnya lumayan. Karena apa? Sebulan dia bisa dapat average ya, bisa sekitar 15-20% profit margin. Itu cakep bener. Dan dia sudah menandatanganin kontrak dengan beberapa perusahaan. Nah, di bulan-bulan awal perkembangannya mulus, bagus banget. Tiba-tiba di bulan ke-7, tiba-tiba murid saya ditelepon omnya. Bilang, "Dek,
Uang saya mau saya tarik, Dek. Ini tantemu masuk rumah sakit butuh buat operasi. Nah, sekarang kalau kamu ngalamin kayak begitu, kira-kira gimana? Kamu tarik duitnya, kamu kembalikan dananya, perusahaanmu langsung kolaps, bahkan bisa dituntut perusahaan yang lain. Karena kan udah tanda tangan kontrak gitu loh. Tapi kalau kamu nggak bayar, saudara nggak jadi saudara, temen nggak jadi temen. Yang terjadi adalah masalah keluarga. Dilema bukan? Nah, tapi kalau di kartu kredit, kita tidak akan pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Contoh, saya mau tanya pada Anda yang punya kartu kredit, apapun kartu kredit Anda, mau BCA, Mandiri, Permata, apa, jatuh tempo tanggal 20. Pernah nggak Anda ditelepon tanggal 10 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, selamat siang Pak, kita dari Bank Mandiri bla 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 bla, bisa minta tolong nggak tagihannya dibayar sekarang? Loh, tagihan saya kan baru minggu depan, kenapa kok ditagih sekarang? Bank Mandiri lagi butuh duit Pak, ini sama menteri ini suruh ngambil duitnya. Pernah nggak ada ngalamin kayak begitu? Kan nggak pernah toh. Artinya apa? Di kartu kredit, selama kita bisa bayar kewajiban kita, mau kita pakai 1 bulan boleh, kita pakai 2 bulan juga boleh, setahun juga nggak apa-apa, 2 tahun pun masa bodo amat. Kalau lu udah selesai lu balikin, lu nggak selesai pakai terus. Jadi saya nggak pernah deg-degan nih kalau sewaktu-waktu tiba-tiba dia minta duit kembali, nggak. Jadi bisa saya planning kartu pemakaiannya seperti ini, ketika mencapai seperti ini saya lunasin udah selesai. Tuh ya. Nah, nomor 3 ya. Nomor 3 adalah apa yang membuat kartu kredit lebih bagus daripada investor yang lain adalah apa? Bagi hasilnya fair. Menurut saya fair. Kenapa fair? Coba begini deh. Saya mau tanya pada Anda yang sudah pernah punya pemodal ya kan? Biasa bagi hasil antara yang ngerjain sama yang modalin berapa? Paling coba ditulis di komen ya. Paling biasanya kalau nggak 50% atau 60-40 atau 70-30, ya average itu deh ya. Nah, kalau di awal kerjasama mungkin itu adalah satu hal yang fair ya. Di awal kerjasama, lu nggak punya duit apa-apa, ada yang modalin ya seneng aja kita gitu kan. Nah, tapi coba Anda pikirkan, ketika berjalannya waktu ya, Anda akan merasa itu bagi hasil yang nggak fair loh. Kenapa? Anda yang beresiko, Anda yang babat alas. Kalau ada apa-apa, Anda yang disalahin. Tapi investor cuma duduk aja dapat bagi hasil 50%. Kira-kira Anda sebagai yang ngerjakan mulai tanda tanya nggak? Enak bener tuh jadi investor, duduk aja dapat duit. Gua yang babak belur nggak dapat apa, dapatnya fair sama gitu. Dan banyak di Indonesia ngomongnya investor, maunya bagi untung, tapi kalau bagi rugi nggak mau gitu loh kan. Begitu bisnis jatuh, wah, udahlah, yang penting gue balikin modal deh. Itu namanya bukan investor, itu namanya rentenir, dan banyak seperti itu. Nah, tapi kalau di kartu kredit fair. Kenapa? Saya anggap kartu kredit itu adalah investor saya, ya. Saya bisa bagi hasil ke dia per bulan 3%. Saya nggak bisa jelasin di sini ya, nanti jelasin materi lain, atau kamu bergabung di kelas saya Credit Card Evolution, nanti Anda paham detailnya. Tapi kurang lebihnya begini deh, ya. Jadi misalnya saya punya namanya Om Visa dan Mastercard, ya. Saya ngasih bagi dia bagi hasil 3% per bulan. Dan sama dia terserah. Kamu mau untung 50%, dia cuma minta 3%. Kamu mau untung 100%, dia cuma minta 3%. Ya, fair. Dan dia nggak pernah ada iri hati dan dengki. Nah, kemudian penyebab keempat, ya, tidak ada drama. Nah, saya ingin tahu komentar Anda deh, yang pernah ngalamin Anda buka bisnis dimodalin sama saudara, sama mertua, sama temen, sama investor. Coba komen di bawah.
Pengalaman Anda bagaimana? Lancarkah atau penuh drama? Nah, saya pernah ngalamin ketika saya dimodalin bisnis oleh saudara saya. Yang terjadi adalah apa? Dalam perjalanan bisnis ya, energi saya itu hanya terkuras ngurusin drama yang nggak penting lah ya. Kadang-kadang si investor yang mengambil, istilahnya dia tuh kan serba salah posisinya. Dia yang punya duit, kita yang kerjakan gitu loh kan. Kadang-kadang ketika jalan perusahaan tuh saya mau ke kiri, dia mau ke kanan tuh serba salah. Nggak diturutin yang punya duit, diturutin salah saya yang disalahkan lagi. Belum lagi dicurigain lah. Kemudian istilah kita udah berlaku bener pun masih curigain. Oh ini buat yang enggak, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ah, capek, pusing. Udah. Stres, Pak. Dan ketika bisnis tidak sesuai planning, wah, yang terjadi adalah apa? Kita dibully habis-habisan, dimarahin, Pak. Dan kadang-kadang zaman sekarang nggak cukup marah aja, diviralkan. Lo hati-hati lo, jangan bisnis sama ini. Bahaya ini, bajingan ini. Nah, kalau udah kena sanksi sosial kayak begitu, habislah Anda. Paham ya teman-teman ya? Nah, tapi ketika bisnis itu loncat, serba salah juga. Serba salahnya apa? Bisa-bisa Anda didepak. Bisa-bisa Anda dikudeta. Dan ketika dia depak Anda, ya paling ngasih pesangon berapa deh. Bayangin tuh, sakitnya gimana tuh. Anda yang memulai, Anda yang babat alas, Anda yang membangun dari kecil, kemudian begitu gede Anda didepak gitu aja, das. Kalau katanya cita-cita sakitnya tuh di sini. Nah, tapi kalau saya dengan namanya kartu kredit, nggak ada drama-drama kayak begitu. Makanya saya selalu ngomong bahwa kartu kredit adalah seperti investor yang paling baik dunia. Kenapa? Karena dipantatin doang, ya. Dipantatin doang nggak pernah marah tuh. Nah ini, pantatin doang nggak pernah marah, ya. Ini kerjanya kembali ke pantat lagi tuh, ya. Diam aja gitu loh. Dan kebebasan tangan kita. Itulah sebenarnya kenapa saya suka dengan kartu kredit. Saya tambahin ya. Jadi kesimpulannya adalah apa? Ketika bisnis saya sesuai istilahnya jatuh, saya tidak menarik siapapun, baik itu teman saya, saudara saya apa, ke dalam masalah saya. Masalah saya biarkan saya sendiri yang menghadapin. Tapi ketika bisnis ini meroket dan bagus, saya tidak berhutang budi pada saudara saya, sama teman saya, sama investor yang lain. Biarkan jasa ini saya sendiri yang nol. Jadi itu adalah penyebab kenapa saya menggunakan kartu kredit dibanding dana investor. Tapi sekali lagi teman-teman ya, bukan berarti setelah Anda lihat video ini kemudian Anda langsung pakai kartu kredit buat bisnis. Saya jamin hancur, bangkrut. Karena apa? Anda perlu strategi. Anda perlu guidance dari orang yang berpengalaman. Anda perlu guidance orang yang pernah melakukan itu. Karena nggak sesimpel itu. Buka bisnis gampang. Bisnis bisa laku, jalan, lancar, S3 pun belum tentu. Nah maka dari itu, kalau Anda berminat untuk memperdalam ilmu kartu kredit ini, saran saya Anda bergabung di kelas saya Credit Card Evolution. Karena kalau kita sudah ngomong bergabung, ini artinya Anda sudah punya mimpi ngelola dana puluhan juta, ratusan juta. Harus bergabung dong. Tapi kalau cuman dagang asongan aja 3 juta, nggak usah bergabung deh. Ya, apply aja kecil-kecil aja deh. Dari sini juga nggak apa-apa. Kan YouTube ini konten gratisan. Oke? Coba komen diskusi pengalaman Anda tentang apa ya? Tentang ketika Anda pernah berbisnis dimodali sama investor. Gimana lika-likunya? Gimana ceritanya? Lancarkah? Atau bermasalahkah? Atau babak belur penuh drama? Coba di komen di sini, kita diskusi di situ, nanti saya akan jawab ya. Sukses selalu dan jangan lupa subscribe YouTube saya karena Anda akan mendapatkan banyak manfaat, banyak konten yang pasti akan membuat Anda tetap menyala dan tetap menjadi lebih sukses. Bersama saya Ore Sakti, sukses selalu.